Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Raya Mujahidin, Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi, di video kali ini kami akan Mewawancarai Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Barat. langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Jangan lupa disimak ya. Di belakang saya adalah pintu masuk kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bapak. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Ekonomi Islam dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak selaku Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, mengapa sebuah kewirausahaan atau perusahaan itu harus namanya sertifikasi halal gitu. iya Ya, jadi gini, kenapa kalau perusahaan atau wirausaha atau wirausaha bisnis itu harus melakukan sertifikasi halal? Satu, karena memang halal itu satu, kita harus menjamin halal itu adalah merupakan bentuk jaminan dari terhadap konsumen, kan gitu ya. Kita punya kasus tahun 1988 ketika muncul isu makanan mengandung babi, maka masyarakat Indonesia itu kemudian menjadi galau, kan gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia yang 90% beragama Islam itu kemudian mereka merasa tidak terlindungi di negara yang mayoritas adalah Islam. Maka di situ sertifikasi halal itu menjadi penting. Kenapa? Karena kebutuhan akan konsumen halal, konsumen masyarakat Indonesia yang notabene adalah 90% itu beragama Islam, akan produk pangannya itu mestinya harus terpenuhi, kan gitu ya. Maka yang satu menjadi kepentingan itu adalah menjadi hal yang penting. Kenapa kok kita harus mensertifikasi halal? Itu adalah menjamin konsumen akan makanan yang dimakan, ketentraman konsumen satu. Jadi konsumen itu harus dibuat tentram. Kenapa kok konsumen dibuat tentram? Karena kalau konsumen dibuat tentram, maka fluktuasi ekonomi kita juga tidak akan turun, kan gitu ya. Yang kedua, kita punya kasus tahun 2000, ya sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu ada kasus bakso mengandung babi, kan gitu ya, bakso mengandung babi. Apa yang terjadi ketika ada kasus bakso mengandung babi? Satu, masyarakat kita resah lagi. Artinya konsumen tidak terlindungi selama ini, kan gitu kan. Yang kedua, apa yang terjadi? Banyak sekali pedagang bakso itu kemudian nggak bisa berdagang bakso lagi. Kenapa? Karena dia tidak laku. Omsetnya itu menurut beberapa media menyatakan bahwa sekitar 30% lebih atau 40% itu mengalami penurunan. Kalau bagi sebuah usaha segitu persen itu mengalami penurunan, maka itu menjadi pukulan, dan gitu ya. Banyak pedagang bakso yang kemudian pulang, ya, kemudian tidak bisa berjualan lagi. Maka sebetulnya sertifikasi halal itu adalah perlindungan selain kepada konsumen juga melindungi produsen. Ya, jadi produsen juga terlindungi dari isu yang kemudian mendiskreditkan, membuat negatif produk dia. Ada kasus lagi, mungkin Anda pernah dengar beberapa franchise yang dari luar negeri, dia mau diisukan haram, kan gitu, tapi karena dia sudah sertifikasi, apa yang terjadi? Apakah dia gulung tikar? Enggak, malah justru semakin maju. Maka menurut saya pedagang itu harus juga mengambil langkah yang pas, mengambil langkah cerdas agar mensertifikasikan
produknya. Jadi bagi pengusaha dia dilindungi, bagi konsumen dilindungi. Bagi negara apa yang terjadi? Bagi negara ketika kita bisa mengambil peran di sini sekarang, ekonomi global sekarang trennya itu adalah ke ekonomi halal kan gitu ya, ekonomi Islam, ekonomi halal. Maka mestinya ini menjadi peluang ya untuk meningkatkan kemajuan perekonomian kita kan gitu ya, sehingga halal, sertifikasi halal ini menjadi sesuatu tren global, bukan hanya tren di Indonesia untuk meningkatkan produktivitasnya ya, untuk meningkatkan pendapatannya. Pendapatan dalam hal ini adalah pendapatan masyarakat Indonesia, seperti itu. Seandainya kalau ada pedagang bakso ini mau buat surat sertifikasi halal, apakah ada proses tertentu Pak yang bisa kita lakukan? Ya, satu bahwa sertifikasi halal itu adalah halal di bahan, gitu ya, halal di bahan, halal di fasilitas kan gitu ya, halal di sistem kan gitu ya. Jadi maka sertifikasi halal itu adalah sertifikasi meliputi bahan, meliputi sistem, meliputi fasilitas kan gitu ya. Bagaimana sistem itu menjamin kehalalan produk ya, bahan juga terjamin kehalalannya, fasilitasnya juga tidak memungkinkan terjadi kontaminasi. Karena halal itu tidak hanya bahannya halal, tetapi ketika bahan itu sudah halal tetapi fasilitasnya itu memungkinkan terkontaminasi babi, maka dia akan kemudian tidak bisa tersertifikasi. Kenapa? Karena dia adalah mutanajis. Nah, untuk melakukan sertifikasi halal, maka mestinya perusahaan harus self assessment dulu, apakah saya sudah memproduksi dengan menggunakan bahan yang halal. Kedua, apakah saya sudah di dalam memproduksinya tidak kemudian terkontaminasi dengan bahan-bahan yang najis, bahan-bahan yang haram kan gitu ya. Contoh misal kita makan menggunakan bejana yang habis kita gunakan untuk makan babi kan gitu ya, maka itu akan kemudian mengakibatkan terjadinya produk yang kita makan itu menjadi mutanajis kan gitu ya. Mutanajis itu barang yang terkontaminasi najis, jatuhnya itu adalah hukumnya haram. Nah, maka produsen itu harus meyakini dulu, harus memastikan bahwa produknya satu tidak tidak haram ya bahannya, kemudian dia tidak terkontaminasi najis, kemudian juga tidak menggunakan nama yang kemudian nama menyelisihi syariat. Contoh menggunakan nama bakso demit, bakso anjing walaupun tidak dari anjing, bakso babi tidak dari babi, itu nggak boleh. Bakso apalagi iblis itu nggak boleh kan gitu ya. Kenapa? Karena nama-nama itu adalah nama-nama yang tidak sesuai dengan kaidah syariat kan gitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Kalau itu sudah dilakukan, maka langkah pendaftaran bisa dilakukan. Apa syaratnya? Harus punya NIB, nomor induk berusaha. Apalagi punya formulir pendaftaran ya, minta. Terus kemudian apalagi ada matrik bahan dan produk, apalagi surat permohonan, apalagi ada penyelia halal. Siapa penyelia halal itu? Adalah seorang karyawan tetap yang beragama Islam. Itu aturan perundangannya. Apalagi diagram alir proses produksi. Dan yang selanjutnya adalah manual SJPH, sistem jaminan produksi halal, seperti itu. Nah, setelah itu mengajukan sertifikasinya lewat BPJPH, lewat si halal, dan akan diproses lebih lanjut gitu. Jika seandainya, apakah sertifikasi halal itu memiliki batas tertentu, dan seandainya kalau udah sampai batasnya, bagaimana cara memperpanjangnya lagi, Bapak? Ya, jadi sertifikasi halal seperti sertifikasi yang lain kan gitu ya. Kalau kita punya sertifikasi profesi, maka ada batas sertifikasi profesi itu. Tidak kemudian sertifikasi itu tanpa batas kan gitu ya.
Kalau tanpa batas berarti tidak bisa terkontrol itu ya, kontinuitasnya, keberlanjutannya tidak akan terkontrol. Sama produksi halal maka bahan belum tentu kontinu. Kita punya tepung belum tentu tepung itu bisa kita dapatkan secara kontinu. 3 tahun lagi bisa kita dapatkan belum tentu, 2 tahun lagi belum tentu, kadang setahun lagi juga belum tentu kita dapatkan bahan itu kan gitu ya. Maka sertifikasi halal itu punya batas. Berapa? Amanah undang-undang itu adalah 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun kita bisa melakukan. Jadi menurut saya sertifikasi halal ini adalah sertifikasi dengan batas yang paling panjang di antara yang lain. Ya, kalau kita melihat sertifikasi yang lain, ya, maka dia biasa cuma 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Paling setahun, 2 tahun gitu. Akreditasi jurusan 4-5 tahun kan gitu ya. Ya itu panjang kan gitu ya. Tapi ini juga sama kan, biasanya seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama itu bagi pelaku bisnis saya Bapak. Ya, sama-sama. Semoga ini menjadi satu yang baik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.